Ketika membeli suatu makanan, menjadi suatu hal penting bagi kita untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Apabila menggunakan bahan-bahan yang tidak benar, orang pasti tidak akan mau membelinya. Boleh percaya atau tidak, 9 makanan berikut ini terbuat dari bahan yang benar-benar menjijikkan. Ada yang terbuat dari kotoran dan juga muntahan dari manusia dan juga hewan. Makanan apa sajakah itu? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video ini. Kalian pernah mencicipi makanan yang disebut dengan sosis? Untuk membuat sosis yang lezat, diperlukan bantuan dari fermentasi bakteri. Rasa pedas dari pepperoni pada pizza juga merupakan berkat bantuan dari bakteri, karena fermentasi bakteri bisa membuat makanan menjadi lebih lezat. Para peneliti akhirnya mencoba membuat sosis dengan menggunakan fermentasi bakteri. Tentu saja, para peneliti tidak sembarangan melakukan fermentasi bakteri. Jika hasil fermentasi bakteri yang mereka lakukan ternyata berbahaya bagi kesehatan, maka mereka tentu tidak akan menggunakannya. Kali ini, para peneliti mencoba membuat sosis dengan menggunakan bakteri yang berasal dari feses manusia, khususnya bayi. Para peneliti mengumpulkan sampel bakteri dari 43 feses bayi dan membuat 6 sosis babi. Setelah dicicipi, sosis yang dibuat dengan menggunakan bakteri dan feses manusia memiliki rasa yang lebih enak dari sosis pada umumnya. Madu adalah makanan yang dihasilkan oleh lebah. Ada begitu banyak manfaat yang diperoleh jika kita mengkonsumsi madu. Baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, semuanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi madu. Nah, yang banyak orang tidak tahu adalah bagaimana caranya madu bisa terbentuk. Lebah itu memiliki 2 perut. Salah satunya digunakan untuk menyimpan nektar yang mereka hisap dari bunga. Setelah perutnya penuh, lebah akan kembali ke sarangnya. Lebah tersebut akan mengeluarkan dan memberikan nektar tersebut pada lebah pekerja dengan cara dimuntahkan ke dalam mulut lebah pekerja. Proses memuntahkan nektar tersebut akan terus berlangsung sampai nektar-nektar benar-benar siap untuk disimpan di sarang madu. Nantinya, air akan menyebar ke nektar dan merubah substansinya menjadi madu yang kita semua konsumsi. Sake adalah minuman memabukkan yang berasal dari Jepang. Kuchikami no sake ini merupakan sake yang sering disebut dengan nama anggur nasi, karena memang dibuat dari bahan dasar nasi yang difermentasi dengan Aspergillus oryzae, semacam fungsi yang bisa menghasilkan enzim untuk mengubah dari pati nasi menjadi gula. Tapi, ada satu bahan yang digunakan sebelum Aspergillus oryzae ini ditemukan. Bahan tersebut adalah air liur manusia. Cara pembuatan sake tersebut dimulai dengan mengunyah nasi. Sampai sekarang masih ada orang yang menggunakan cara ini untuk membuat sake. Selak ini merupakan bahan dasar yang digunakan untuk glaze, suatu zat yang dioleskan pada makanan. Biasanya kue untuk memberikan tampilan licin dan berkilau. Selak ini juga dapat ditemukan pada permen, coklat, dan buah-buahan segar. Selak ini terbuat dari lak yang telah melalui proses khusus. Lak sendiri adalah zat hasil buangan dari serangga bernama Keria laka yang dibudidayakan di India, Thailand, dan Burma. Hasil sekresi tersebut bisa ditemukan pada ranting pohon. Sekresi tersebut kemudian dibersihkan dengan air dan dibersihkan lagi menggunakan sodium karbonat untuk menghilangkan racunnya. This is my favorite part, right here.
Besar, berbulu, lucu, malas, dan berwarna hitam dan putih. Itulah hewan khas Cina yang bernama panda. Beruang lucu ini hanya memiliki satu menu makanan, yakni bambu. Mereka jarang makan makanan lain kecuali bambu. Seperti hewan pada umumnya, panda juga akan mengeluarkan kotoran pada saatnya. Kotoran inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk dijadikan bahan teh hijau. Menurut salah satu pengusaha teh, panda hanya menyerap 30% nutrisi dari tanaman tersebut. Nah, kotoran yang dihasilkan panda ini dinilai masih kaya akan vitamin dan mineral dari bambu. Oleh Anyasi, seorang pengusaha teh sekaligus pengajar di Sichuan University, dirinya membuat teh hijau dengan memanfaatkan kotoran dari panda. Jika tadi ada teh hijau yang dibuat dari bahan dasar kotoran panda, selanjutnya ada sebuah bir yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar kotoran gajah. Bir ini dapat kalian temukan dan beli jika mau, jika kalian pergi ke Jepang. Nama bir tersebut adalah Un Konokuro. Un merupakan bagian dari kata Jepang unko yang berarti kotoran. Tapi kotoran gajah yang diambil bukan gajah sembarangan. Kotoran yang diambil merupakan kotoran dari gajah yang berasal dari Thailand. Jika biji kopi tersebut dibuat dengan bahan dasar bir, kali ini biji tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk membuat kopi. Iya, sama seperti kopi luwak. Kopi yang dibuat dari bahan dasar kopi dari kotoran gajah ini sangat laris manis. Rasanya sangat berbeda dari kopi pada umumnya, karena biji kopinya diambil dari kotoran gajah. Satu gelas dari kopi gajah ini dijual dengan harga 50 US dollar atau setara dengan 650.000 rupiah. Orang Indonesia pasti sudah tahu dengan yang namanya kopi luwak. Bagaimana tidak? Kopi yang satu ini adalah kopi termahal dari 10 kopi termahal di dunia. Kenapa kopi ini begitu mahal? Hal tersebut karena kopi luwak dibuat dari biji kopi pilihan yang ditemukan dalam kotoran hewan sejenis kucing bernama luwak. Luwak adalah salah satu jenis hewan asli di Asia Tenggara. Hewan satu ini juga sangat suka dengan kopi layaknya kita manusia. Luwak tidak sembarangan memakan kopi, hanya kopi pilihan yang mau ia makan. Biji kopi yang ditemukan pada kotorannya memiliki tingkat keasaman dan protein yang lebih rendah dari kopi biasa. Dari sederet makanan dan minuman yang terbuat dari kotoran hewan, tidak ada yang lebih menjijikkan dari minuman yang satu ini. Dinamakan Korean Po Wine atau Tongsul. Ini adalah anggur asal Korea Selatan yang dibuat dengan bahan dasar kotoran manusia. Iya, kotoran manusia sungguhan. Tongsul ini merupakan anggur yang dibuat dari bahan nasi dan kotoran manusia yang sudah difermentasi. Kotoran yang dipakai bukanlah kotoran manusia dewasa, melainkan kotoran anak kecil. Tongsul ini dianggap sebagai obat yang bisa memberikan manfaat kesehatan bagi mereka yang meminumnya. Pengobatan Korea kuno mengklaim bahwa kotoran manusia dan hewan bisa membantu mengobati memar, luka terpotong benda tajam, patah tulang, dan epilepsi.